Halo anak-anak terkasih, jumpa lagi dengan Ibu Reni dalam pelajaran Agama Katolik kelas 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada kali ini, mari kita membukanya dengan doa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, bukalah mata hati kami agar dapat mendengarkan pesan yang disampaikan dalam pembelajaran ini. Ajarilah kami agar mampu melaksanakan pesan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak semuanya, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama adalah menunjukkan sikap berbagi terhadap sesama. 2. Menceritakan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan yang ketiga, menjelaskan pentingnya makanan jasmani dan rohani bagi kehidupan manusia. Nah, di sini Ibu akan menampilkan 5 gambar. Kalian cukup merenungkan dan menjawab dalam hati kalian masing-masing. Dari kelima gambar tersebut, kalian termasuk yang mana? Gambar yang pertama adalah gambar seorang anak yang makan dengan lahap makanan yang sudah tersedia di depannya. Gambar yang kedua adalah gambar seorang anak yang tidak mau makan, ya. Entah apa alasannya ini, jadi kalian lihat ekspresi wajahnya seperti ini ya. Seperti apa ini? Lalu yang ketiga itu seorang anak yang makanannya itu sampai berserak di meja, di baju, di tangan, di mulut, bahkan sampai ke kepala ya. Mungkin kalau yang ketiga ini misalnya anak kecil seperti ini, tapi Ibu rasa kalian sudah kelas 3 tidak seperti ini ya. Lalu gambar yang keempat itu adalah gambar seorang anak yang harus disuap oleh orang tuanya untuk makan. Itu pun dia masih menutup mulutnya. Berarti dia masih harus dipaksa untuk makan. Ya, coba sekarang dari keempat gambar ini kalian renungkan termasuk yang manakah kalian selama ini? Apakah kalian termasuk anak yang makan dengan senang hati apa yang sudah disediakan, tidak pilih-pilih makanan, atau kalian termasuk gambar yang kedua, gambar anak yang tidak mau makan atau sulit makan, atau kalian termasuk gambar yang ketiga, yaitu anak yang kalau makan itu makanannya berserak kemana-mana, atau kalian gambar yang keempat, yang makan pun masih harus disuapi oleh orang tuanya. Nah, anak-anak semuanya dari keempat gambar ini, Ibu mau menampilkan gambar kelima. Kalau misalnya kalian sudah termasuk gambar yang pertama, kalian sudah menjadi anak yang tidak pilih-pilih makanan, berarti itu tandanya sudah baik. Tapi kalau kalian termasuk ke gambar yang kedua, ketiga, maupun yang keempat, nah kalian perlu melihat gambar yang kelima ini ya. Dari gambar keempat ini termasuk orang yang bersyukur ya, karena masih ada makanan yang bisa dimakan. Sedangkan di gambar yang kelima ini ada seorang anak yang pakaiannya lusuh, ya, tidak pakai celana, tidak pakai alas kaki. Dia makan nasi-nasi sisa yang berserakan di lantai menggunakan tangan yang itu kelihatan kotor ya.
Jadi kalau dilihat dari sini, anak ini memang anak yang kurang beruntung. Mungkin bahkan dia tidak punya orang tua lagi, tidak punya tempat tinggal. Untuk makan sehari-hari saja kadang ada, kadang tidak. Mungkin tidak ada juga saudaranya atau keluarganya. Ya. Jadi anak-anak semuanya, ketika kalian merenungkan apa yang sudah kalian miliki saat ini, kalian punya orang tua, kalian punya keluarga, setiap hari kalian bisa makanan yang enak dan bergizi, maka sudah selayaknya lah kalian untuk bersyukur. Ya, kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jangan sampai kita menjadi orang yang lupa bersyukur, karena kalian harus ingat, di luar sana banyak sekali orang-orang yang jauh lebih tidak beruntung seperti kita. Ya, banyak orang yang untuk kehidupannya sehari-hari, untuk makan atau untuk tempat tinggal saja mereka tidak punya. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya ke kalian, pernahkah kalian makan bersama? Apakah itu makan bersama keluarga atau makan bersama dengan teman? Pasti menyenangkan ya ketika kita makan bersama. Nah, manfaat makan bersama yang pertama adalah nafsu makan meningkat. Lalu yang kedua, bisa saling berbagi. 3, menambah keakraban. 4, menambah kegembiraan. Dan lain-lain. Masih banyak sekali manfaat ketika kita makan bersama. Selanjutnya, kali ini kita akan mendengarkan cerita mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Nah, anak-anak semuanya, setelah mendengarkan pembacaan cerita tadi, Ibu ingin mengajak kalian untuk memahami jenis makanan. Jadi ada 2 jenis makanan, yaitu makanan jasmani dan makanan rohani. Makanan jasmani adalah makanan yang berkaitan dengan kebutuhan fisik manusia,
yang masuk melalui mulut membuat perut kenyang dan badan semakin kuat. Misalnya, makanan dan minuman. Sedangkan makanan rohani berkaitan dengan kepuasan batin manusia, masuk melalui mata, telinga, dan akal budi berupa pengetahuan. Misalnya berdoa, beribadah, dan menempuh pendidikan. Nah, kedua jenis makanan ini, baik makanan jasmani dan rohani, itu sangat penting bagi manusia. Jadi, apabila salah satu kebutuhan makanan tersebut tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia tidak bisa berjalan dengan baik ataupun seimbang. Dua-duanya harus dipenuhi dan saling melengkapi. Yang pertama, mengenai pentingnya memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani bagi manusia adalah manusia harus menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Lalu, jika manusia hanya memenuhi kebutuhan jasmani saja, maka hidup akan terasa kosong dan terasa hampa. Sedangkan jika hanya fokus memenuhi kebutuhan rohani, maka manusia tidak akan memiliki waktu untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Berarti kalau kebutuhan jasmaninya tidak terpenuhi, manusia bisa meninggal ya. Nah, badan yang sehat dengan pikiran yang sehat itu akan menciptakan manusia yang bahagia, yang gembira. Nah, dari yang sudah kita pelajari tadi, ada beberapa hal-hal yang dapat kita petik. Yang pertama, selalu percaya kepada Tuhan, bersyukur atas apa yang kita miliki. Ketiga, berbagi dengan orang lain secara tulus ikhlas. Keempat, peduli kepada orang lain, terutama yang kekurangan. Dan yang kelima, bersikap adil kepada siapapun. Jadi dari pelajaran kita kali ini ada 5 hal yang ingin Ibu ajak untuk kalian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalian cermati 5 hal ini. Kalau kita memang berniat dengan sungguh-sungguh, maka menerapkan kelima hal ini bukanlah sesuatu hal yang sulit. Ya, kita bisa belajar sedikit demi sedikit. Kita bisa belajar dari hal-hal kecil di lingkungan sekitar kita untuk menerapkan kelima hal ini setiap hari, dimanapun, dan kepada siapapun. Bisa anak-anak semuanya ya? Ibu yakin kita semua bisa berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Ibu yakin kalian semuanya juga bisa selalu belajar untuk memperbaiki diri sehingga kalian selalu menjadi anak yang semakin baik dari hari ke hari. Baik, sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk mendengarkan lagu rohani sesuai dengan cerita yang kita dengarkan tadi, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan
Baik, anak-anak semuanya, sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran kita, maka kita akan menutupnya dengan doa. Kita siapkan hati kita untuk bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas pembelajaran yang telah kami terima. Semoga kami dapat selalu mengingat pesan ini dan menerapkannya dalam kehidupan nyata dimanapun berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian selalu sehat dimanapun berada dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ibu harap kita semua dapat menjadi orang-orang yang peduli kepada orang lain, terutama orang-orang yang berkekurangan di sekitar kita. Ya, kita juga terbiasa untuk berbuat adil kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Baik, anak-anak semuanya, sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Dadah.